Halo semuanya, di video kali ini saya akan menceritakan film Rurouni Kenshin Part 2 yang berjudul Kyoto Inferno. Film ini lanjutan dari film Rurouni Kenshin Part 1. Film ini menceritakan Himura Kenshin yang akan berhadapan dengan seseorang yang bernama Shishio Makoto. Ia adalah mantan samurai yang juga berperang untuk pemerintah. Dahulu kala Shishio Makoto dikhianati oleh pemerintah Jepang dan ia bersumpah akan membalaskan dendam kepada pemerintahan. Agar kalian paham film ini, disarankan untuk kalian agar menonton film saya sebelumnya, yaitu Rurouni Kenshin Part 1. Link videonya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film memperlihatkan Saito Hajime bersama para tentaranya sedang mengepung para pemberontak. Namun satu persatu para pasukan Saito Hajime dilumpuhkan oleh pendekar samurai, hingga pada akhirnya hanya menyisakan Saito Hajime seorang diri. Namun Saito Hajime memberanikan diri mencoba untuk masuk lebih dalam lagi. Benar saja, ternyata dia ada di dalam. Dia adalah Shishio Makoto, seorang pemberontak dan ingin menguasai beberapa daerah di Jepang. Lalu Shishio mengajak Hajime untuk bergabung dengannya karena mereka berdua dulunya sama-sama dari Shogun. Namun Hajime menolaknya. Dia bilang kalau dia tidak mengikuti perintah siapapun, tapi dia hanya ingin menjaga perdamaian. Karena Hajime menolaknya, lalu Shishio menyuruh pasukannya untuk menyerang Hajime. Scene beralih ke suatu tempat di mana Kenshin, Kaoru, Sonosuke, dan Yohiko, mereka berempat sedang menonton pertunjukan, di mana pertunjukan tersebut bertemakan tentang Batosai. Dojo Kaoru yang sebelumnya sepi, kini banyak orang-orang yang berlatih pedang di sana, dan pelatihnya adalah Kaoru sendiri. Sebenarnya mereka ingin berlatih pedang kepada Kenshin, namun Kenshin menolak karena di sana dia hanya seorang tamu. Dan dia bilang kalau di era baru orang-orang tidak butuh gaya pedangnya. Lalu Megumi datang dan memberitahu kalau ada yang mencari Kenshin. Tidak lama kemudian, polisi datang menjemput Kenshin. Mereka bilang kalau Menteri Dalam Negeri yaitu Okubo ingin berbicara dengan Kenshin. Dan Kenshin pun berangkat menemuinya. Sesampainya di istana, Kenshin langsung menghadap Tuan Okubo yang ternyata mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Lalu Okubo menjelaskan tentang maksud dan tujuannya memanggil Kenshin yang tidak lain adalah menyuruh Kenshin untuk menghentikan Shishio, yang sekarang sudah menjadi seorang Batosai menggantikan Kenshin. Lalu Okubo menceritakan tentang Shishio, di mana dulu ia juga ikut dalam perang Toba Fushimi. Kecepatan dan kemampuannya menggunakan pedang sama seperti Kenshin, namun Shishio tidak memperdulikan yang lemah dan yang bersamanya. Setelah itu, Shishio dikhianati. Dia ditusuk menggunakan pedang lalu dibakar hidup-hidup. Namun dia masih hidup walaupun dalam keadaan sekarat. Sekarang Shishio ingin balas dendam dan akan menggulingkan pemerintahan pada era baru ini. Maka dari itu, Okubo menyuruh Kenshin untuk menghentikan Shishio, karena hanya Kenshin harapan satu-satunya. Okubo memberikan waktu 1 minggu kepada Kenshin untuk memikirkan jawabannya. Lalu Kenshin kembali ke dojo dan menceritakan hal itu kepada Kaoru dan yang lainnya. Namun mereka berharap supaya Kenshin tidak menyetujuinya.
Seminggu kemudian, Okubo yang sedang pergi dengan kereta kudanya, tiba-tiba dia diserang oleh anak buah Shishio, yaitu Seta Sojiro. Dan akhirnya Okubo pun dibunuh. Beralih ke Kenshin, dia kembali ke istana untuk menemui pemerintah. Lalu Kenshin diperlihatkan dengan para polisi yang dibantai oleh Shishio tadi malam. Sementara itu, berita kematian Okubo telah menyebar ke masyarakat. Dan Kenshin yang sudah bertekad untuk menemui Shishio, dia meminta izin kepada Kaoru. Dan dia berterima kasih karena selama ini Kaoru telah mengizinkan Kenshin tinggal di dojonya. Kemudian Kenshin pun memeluk Kaoru. Di dojo, Sonosuke kesal karena Kenshin pergi sendirian dan tidak mengajaknya. Lalu Sonosuke keluar untuk menenangkan pikirannya dan bertemu dengan seseorang yang menanyakan keberadaan Matosai atau Kenshin. Dia adalah Aoshi. Sanosuke tidak memberitahu keberadaan Kenshin. Karena kesal dengan jawaban Sanosuke, Aoshi pun menghajar Sanosuke sampai babak belur. Beruntung Megumi datang dan menghentikannya. Pada saat malam hari, Kenshin sedang mengambil air di sungai. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengambil pedangnya. Dia adalah Misao. Lalu Kenshin mengejarnya dan berhasil mendapatkannya. Pada saat mereka sedang rebutan pedang, lalu tiba-tiba ada anak kecil yang meminta tolong untuk menyelamatkan kakaknya. Mereka pun menghampirinya. Ternyata kakak dari anak kecil itu dihajar oleh anak buah Shishio karena dia sudah memata-matai Shishio. Keesokan harinya, Kenshin dan Misao diajak oleh anak kecil itu untuk pergi ke desanya. Dan sesampainya di sana, nasib malang menghampiri anak itu karena orang tuanya sudah dibunuh dan digantung oleh anak buah Shishio. Tidak lama kemudian, anak buah Shishio datang dengan jumlah yang tidak sedikit. Lalu Kenshin pun menghajarnya. Pada akhirnya mereka semua berhasil dilumpuhkan oleh Kenshin. Setelah semuanya beres, lalu datang lagi anak buah Shishio, yaitu Sojiro. Dia bilang kalau Kenshin dipanggil oleh Shishio. Kenshin pun mengajarnya dan tibalah Kenshin ke tempat Shishio. Sempat ada perbincangan di antara mereka, sebelum akhirnya Kenshin menentang Shishio untuk berduel. Namun Shishio malah menyuruh Sojiro untuk mewakilkannya. Dan akhirnya Sojiro lah yang akan melawan Kenshin. Pertarungan mereka berdua sangat imbang karena mereka sama-sama cepat. Namun akhirnya pertarungan harus dihentikan karena pedang Sakabato milik Kenshin patah. Kemudian Kenshin pun keluar dari tempat Shishio dan mendapati warga sedang berkerumun. Ternyata anak buah Shishio yang sebelumnya dikalahkan oleh Kenshin sudah diikat oleh warga.
dan warga menyuruh anak kecil yang orang tuanya dibunuh itu untuk membunuh anak buah Shishio yang telah membunuh orang tuanya. Namun Kenshin segera melarangnya. Dia bilang, jangan pernah mengotori tangan kecilmu dengan membunuh. その時に獅子王一派のよ生きている者の幸福でござる。ない男になるな。 Di sisi lain, Shishio menyuruh Sojiro untuk mencari 10 pendekar pedang yang akan dia rekrut menjadi anak buahnya. Setelah itu, mereka akan berangkat berperang. Beralih ke Kaoru, terlihat dia sedang berlatih sendirian di dojo. Dia dihampiri oleh Megumi, lalu Megumi membujuk Kaoru supaya dia menyusul Kenshin. Karena Kenshin juga manusia biasa yang juga membutuhkan pertolongan. Sementara itu, Sanosuke bertekad untuk menyusul Kenshin ke Kyoto. Karena dia sadar kalau lawan Kenshin bukan hanya Shishio. Sebelum berangkat, dia diberi obat oleh Megumi supaya ia meminumnya di perjalanan karena dia masih terluka akibat dihajar oleh Aoshi. Shin beralih ke Kyoto. Kenshin disusul oleh Misao dan diajak untuk tinggal di sebuah penginapan yang dikelola oleh Kashiwazaki Nenji, seorang ninja pensiunan yang pernah dipekerjakan oleh Shogun Tokugawa. Dia bernama Okina. Lalu Okina mengajak Kenshin untuk berbincang. Okina memperingatkan Kenshin bahwa seorang letnannya, Shinomori Aoshi, yaitu orang yang mengalahkan Sanosuke sebelumnya, telah membuat tujuan hidupnya untuk membunuh Kenshin. Kemudian Okina menjelaskan maksud dan tujuan Aoshi ingin membunuh Kenshin adalah dia ingin membuktikan pada dunia kalau pasukannya, yaitu pasukan pengintai, adalah pasukan paling kuat di dunia. Beralih ke Shishio, dia kedatangan anak buah baru yang bernama Cho. Tanpa banyak bicara, dia langsung menanyakan keberadaan Batosai, yaitu Kenshin. Karena dia sudah tidak sabar ingin menghajarnya, dan dia memprediksi kalau Kenshin pergi ke tukang pembuat pedang ahli, yaitu Saku Arai. Benar saja, Kenshin pergi ke tempat Saku Arai. Namun sayangnya, orang yang dia cari sudah meninggal. Kemudian Kenshin mendatangi rumah anaknya, yaitu Saiku. Kenshin meminta kepadanya supaya dia membuatkan pedang untuknya. Namun dia menolak karena dia sudah tidak membuat pedang lagi, melainkan hanya membuat pisau dan alat-alat dapur. Lalu Kenshin pun pergi. Tidak lama kemudian, Cho datang ke rumah Saiku dan langsung mengambil anaknya. Tujuan Cho datang ke sana adalah untuk mengambil pedang terakhir yang dibuat oleh Saku Arai. Saiku yang panik langsung mencari Kenshin untuk minta tolong kepadanya. Tanpa pikir panjang, Kenshin pun menghampiri Cho dan meminta Cho agar mengembalikan anaknya Saiku. Akhirnya perkelahian pun tidak bisa dihindari. Walaupun Kenshin tidak menggunakan pedang, tetapi dia bisa mengimbangi kehebatan Cho. Sementara itu, Kaoru yang mendengar kabar kalau ada orang yang berkelahi langsung menghampirinya. Saiku yang melihat pertarungan Kenshin, dia merasa kalau Kenshin lah orang yang pantas untuk memiliki pedang terakhir Saku Arai. Lalu Saiku pergi untuk mengambil pedang itu dan membagikannya kepada Kenshin. Dan akhirnya Kenshin bisa mengalahkan Cho dengan pedang itu. Kaoru yang berada di sana mengira kalau Kenshin sudah membunuh Cho. Tapi ternyata pedang terakhir Saku Arai yang diberikan ke Kenshin itu adalah pedang mata terbalik, sehingga tidak membuat Cho mati.
Tidak lama kemudian, polisi pun datang untuk menangkap Cho. Pada malam harinya, terlihat Kenshin sedang membersihkan dan memandangi pedang barunya. Beralih ke Shishio, sekarang dia mempunyai 10 anak buah baru dan semuanya adalah seorang pendekar. Lalu dia mengumumkan ke seluruh pasukannya kalau besok tengah malam dia akan membakar Kyoto. Di tempat lain, Cho yang sudah ditangkap, dia diinterogasi oleh polisi. Dia membocorkan rencana Shishio, bahwa Shishio berencana untuk meruntuhkan Kyoto pada tengah malam. Keesokan harinya, para polisi sibuk mengevakuasi para penduduk Kyoto. Sementara itu, Misao dan yang lain juga bersiap-siap. Singkat cerita, malam pun tiba. Saito, Kenshin, dan para polisi pun sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Shishio dan pasukannya. Tidak lama kemudian, muncul kembang api dan disusul munculnya pasukan Shishio yang membawa obor. Polisi yang sudah bersiap-siap langsung menembaki pasukan Shishio yang sedang membakar rumah warga. Dan pertempuran pun dimulai. Kenshin dan Saito mulai bergerak. Semuanya bertarung mempertahankan kota Kyoto. Kaoru dan Yahiko juga ikut berperang melawan pasukan Shishio. Sanosuke yang baru tiba di Kyoto, ia langsung ikut berperang melawan anak buah Shishio. Sementara itu, Aushi yang sedang mencari Kenshin dicegah oleh Okina supaya tidak mengganggu Kenshin dalam pertempuran. Okina menantang mantan muridnya itu untuk berduel. Misao yang diberitahu bahwa Aushi datang ke penginapan, ia langsung pergi ke sana untuk menemui Aushi. Sesampainya di sana, Misao melihat Aushi menebaskan pedangnya kepada Okina. Lalu Aushi pergi dan berkata bahwa dia bukanlah Aushi yang dulu. Beralih ke Kenshin, dia yang melihat Shishio juga berada di sana, ia langsung mengejarnya. Namun itu bukan Shishio yang asli, melainkan hanya jebakan. Kenshin pun bertarung dengan orang tiruan Shishio itu dan berhasil mengalahkan mereka. Tak lama kemudian terdengar teriakan kemenangan dari pihak kepolisian. Kenshin dan Saito merasa curiga karena pertarungan begitu mudah. Tidak terlihat Shishio yang asli dan 10 ahli pedang sekutunya. Kemudian Kenshin menyadari bahwa tujuan utama Shishio bukan membakar Kyoto, melainkan untuk membakar Tokyo. Karena semua itu hanya pengalihan dari Shishio. Di lain tempat, Sojiro menemui Kaoru dan dia langsung menculiknya. Kenshin yang melihatnya, dia langsung mengejarnya hingga ia tiba di kapal besar milik Shishio. Di sana terlihat Shishio bersama 10 ahli pedangnya. Kaoru ditawan oleh Shishio untuk membuat Kenshin marah. Lalu Kaoru ditendang ke laut oleh salah satu anak buah Shishio. Kenshin yang melihatnya kemudian ikut melompat untuk mencarinya. Akan tetapi Kenshin tidak menemukannya. Keesokan paginya, seorang pria misterius menemukan tubuh Kenshin yang tidak sadar di pantai.
Lalu, pria misterius itu membawanya pergi. Bagaimanakah nasib Kenshin dan Kaoru selanjutnya? Jika kalian penasaran, tonton video saya berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.